teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya pada hari ini. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Sebelum saya mulai, saya mau tanya sedikit nih. Coba bayangkan, kalau hari ini kalian dapat kesempatan ikut lomba, tes, atau audisi yang bisa membawa kalian lebih dekat pada cita-cita. Tapi ada kemungkinan gagal. Apakah kalian bakal maju atau mundur? Biasanya sih kita bilang maju, tapi dalam hati tetap muncul suara kecil yang bilang, kalau gagal gimana? Nah, di sini kita mulai bahas topiknya. Hari ini, saya menyampaikan pidato yang berjudul Jangan Takut Gagal untuk Mencapai Cita-Cita. Sebagai anak muda, kita punya banyak mimpi. Kita ingin sukses, ingin membanggakan orang tua, dan ingin menjadi seseorang yang sangat berarti. Tapi seringkali, justru di masa ini, kita merasa ragu, cemas, dan takut membuat kesalahan. Kita takut dinilai, takut tidak cukup baik, atau takut mengecewakan orang lain. Kesempatan yang seharusnya bisa membawa kita lebih dekat pada mimpi, malah kita lewatkan karena membayangkan kegagalan duluan. Padahal, rasa takut gagal itu wajar. Rasa ini muncul karena kita peduli pada masa depan. Tapi, ada banyak hal yang membuat rasa takut itu semakin besar. Mulai dari tuntutan sekolah, ekspektasi keluarga, perbandingan dengan teman yang terlihat lebih hebat, dan media sosial yang menampilkan kesuksesan tanpa prosesnya. Semua itu membuat kita bertanya dalam hati, kalau aku gagal, apa aku masih pantas punya mimpi? Masalahnya, rasa takut gagal bisa membuat kita berhenti bahkan sebelum mencoba. Kita jadi ragu mengambil langkah kecil, takut mencoba hal baru, dan sering meremehkan diri sendiri. Banyak remaja Indonesia yang mengalami hal yang sama. Survei Kemendikbudristek menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelajar merasa takut gagal karena tekanan akademik dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Namun, kabar baiknya, rasa takut gagal bisa diatasi. Pertama, kita perlu mengubah cara pandang tentang kegagalan. Gagal bukan berarti kita tidak mampu, tapi tanda bahwa kita sedang belajar. Banyak orang sukses pun pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Kedua, mulailah dari langkah kecil. Kita tidak harus langsung sempurna. Ketiga, fokus pada perkembangan diri, bukan perbandingan dengan orang lain. Keempat, berani mencoba meskipun belum yakin. Seringkali keberanian muncul setelah kita melangkah. Dan terakhir, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Karena dukungan kecil bisa memberi keberanian besar. Teman-teman, hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa berani kita bangkit. Gagal itu sementara, tapi menyerah itu selamanya. Saya berharap setelah ini, kita lebih berani mencoba, lebih berani melangkah, dan lebih percaya bahwa kita layak berhasil. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi dorongan kecil bagi kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye!